negeri kita ini kalau bukan didoakan oleh para aulia, para wali-wali Allah, ini sudah chaos dari kemarin, Pak. Coba bayangkan ya, pertarungan 0102 kemarin itu dahsyat sekali, udah hampir bentrok ini umat, sama-sama umat, satu bawa nama umat, satu bawa nama umat, sama-sama umat, udah hampir habis kita ini. Tapi karena doa-doa mereka, ini negeri masih bertahan, alhamdulillah. Bahkan orang-orang yang bertarungnya sekarang bergabung. Ini kalau nggak doa mereka nggak akan aman, Pak, nggak akan aman. Malaysia sempat kisruh juga masalah Perdana Menteri, ya, kita doakan jangan sampai negara-negara jiran kita kena juga, ya. Ke atas sedikit Patani udah lama kena musibah ini. Atas lagi Myanmar sudah chaos, Pak, ya, ketutup sama berita-berita yang lain. Mereka hancur sehancur-hancurnya sekarang. Alhamdulillah negeri kita masih bertuhan lah mereka, ya. Saudi nunggu waktunya aja, perang saudara nanti mereka itu, karena saudara udah ngantem saudaranya. Yang tersisa cuma itu. Yaman sudah hancur, Pak, bener nggak? Udah hancur. Ada Houthi di situ, perang sama Saudi tiap hari. Paling Abu Dhabi kerja sama Israel, kan repot juga, Pak, ya. Membingungkan. Qatar yang bantuin teroris waktu di Suriah kan banyak kelompok-kelompok di Qatar, mungkin bukan governmentnya yang bekerja, tapi kelompok-kelompok yang ada di situ. Bahkan teman memfatwakan bunuh temannya. Syekh Yusuf Al-Qaradawi memfatwakan bunuh ulama-ulama yang pro kepada pemerintahan yang di Suriah. Sampai begitu. Sampai guru saya Syekh Taufik Al-Buti habis kehilangan ayahnya, datang ke UI, Pak, waktu itu UI Salemba yang pasca sarjana kajian Timur Tengah. Kok ada mahasiswa nanya dan tega, Syekh, ente pro Asad atau anti Asad? Kok tega nanya begitu? Orang lagi berkabung. Beliau itu orangnya lembut. Itu kalau bahas apa bisa nangis. Bahas bab sholat istisqa nangis. Kita udah bahas tasawuf aja nggak nangis-nangis. Bahas zikir aja nggak nangis-nangis. Beliau bahas fikih nangis, Pak. Saya nggak pernah ngeliat beliau marah. Itu sekali saya ngeliat beliau marah. Syekh Taufik bin Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Ada yang nanya begitu. Apa jawaban beliau? La uayyidu bashar wa la uayyidu fulana, innama uayyidu ra'iyati ummati al-islamiyah. Saya nggak pro siapa-siapa, saya cuma pro kedamaian umatku, rakyatku. Gitu aja, Pak, jawabannya. Dan suaranya meninggi, tega gitu. Ada orang nanya begitu sama dia, ya. Udah hancur, Pak, sekarang. Apa gorengannya? Nih hati-hati, Indonesia hampir berhasil nih. Anti Syiah kafir. Ini ada, Pak, ya, mohon maaf. Jadi setiap gerakan yang mengatakan Syiah kafir itu berasal dari kelompok Wahabi. Dan Wahabi ini, kata Muhammad bin Salman, ini produknya Amerika. Mereka sendiri yang ngomong. Karena untuk menghancurkan orang-orang yang berbeda dengan Wahabi itu, cukup bilang aja mereka sesat, kafir. Dan ini sudah terjadi, Pak. Bashar Assad itu dikafirkan. Padahal Bashar Assad itu istrinya Sunni, menteri-menterinya Sunni, tapi dia lahir di komunitas salah satu Syiah namanya Alawiyah, bukan Alawiyah yang habaib, ya. Ini beda. Meyakini salah satu ajaran namanya reinkarnasi, tapi beliaunya sudah enggak. Nah, ini gorengannya gitu di sana. Berhasil di Suriah, berhasil di Irak, berhasil. Mau dicobain di Indonesia. Saya termasuk pengkritik Syiah, tapi saya tidak mengkafirkan semua Syiah. Kita bisa adu kitab, Pak, ya. Yang kafir itu namanya Syiah Ghulat. Apa arti Syiah Ghulat? Syiah ekstrim. Syiah ekstrim ini kelompok Kailaniyah, ya, Sabaiyah,
Ini saya konfirmasi kepada orang-orang yang juga Syiah, mereka juga mengkafirkan kelompok itu. Kenapa? Mereka menyembah selain Allah. Syiah yang ada sekarang di Bahrain, yang ada sekarang di Iran, itu Syiah yang mana? Itu Imamiyah. Imamiyah ini juga pecah seperti Ahlus Sunnah. Ada yang ekstrim kayak Wahabi, ada Pak. Ada yang moderat, ada yang liberal, ada yang Sufi. Tapi mereka nggak menyebut Sufi, nyebutnya Irfani. Ada yang dekat ke Ahlus Sunnah, ada namanya Zaidiyah, ini dekat ke Ahlus Sunnah. Itu ada di Yaman, yang tokohnya sering dikutip-kutip oleh kelompok Salafi, namanya Imam Son'ani, yang nulis kitab Subulus Salam. Kita sampaikan gitu, mereka nggak percaya juga, ya. Padahal Son'ani tertulis dalam kitab-kitab Syiah Zaidiyah. Saya punya daftar ulama-ulama Zaidiyah itu. Ada lagi namanya Imam Syaukani, tapi belakangan sudah menjadi Ahlus Sunnah. Ini Syiah yang dekat ke Ahlus Sunnah. Dan sekarang muncul Syiah dari Imamiyah yang sudah mulai mencari titik temu dengan Ahlus Sunnah. Salah satunya kelompok Hizbullah yang ada di Lebanon. Pada dengar Pak? Itu sudah mulai mendekat kepada Ahlus Sunnah. Artinya mereka menolak ajaran mencaci maki sahabat dan istri-istri Nabi. Lalu ada di Kuwait, siapa namanya? Yasir Audah, ya. Tapi Yasir Audah yang Syiah ini menolak. Sorbannya gede, warnanya putih. Lalu ada yang dari kalangan Al-Marja' Ad-Dini namanya. Marja' Ad-Dini itu di sana mujtahid. Jadi mereka itu sampai sekarang menjaga strata ulama. Di Indonesia kan nggak ada ya. Tapi sebenarnya secara praktek ada. Yang boleh mengeluarkan fatwa itu disebut Al-Marja' Ad-Dini. Dokter aja nggak boleh kalau dia nggak ngikutin jalur ini. 1, 2, 3 sampai terakhir namanya Al-Marja' Ad-Dini. Namanya Sayyid Kamal Al-Haidari. Dia menolak menghujat istri Nabi, tapi mengkritisi beberapa sahabat Nabi, cuma tidak mengkafirkan dan mencaci maki. Apa kata dia? Jika Syiah itu melaknat dan mencaci maki, mengutuk, maka itu bukan Syiah yang saya anut. Ini namanya Said Kamal Al-Haidari. Maka beliau ini dikafirkan oleh kelompok Syiah ekstrim. Jadi ini nasib jadi orang moderat Pak. Nasib jadi Ahlus Sunnah moderat dikafirkan oleh kelompok-kelompok yang saklek. Ini baru ada laporan dari sahabat saya, ya. Buku saya tentang teologi Muslim Puritan yang pernah dicetak oleh teman-teman di sini, ya. Pengurus kan pernah nyetak itu, ya, tentang genealogi Salafi. Orang nggak ngerti apa-apa, dia orang umum baru hijrah. Itu baca buku saya, itu langsung bilang, oh ini buku liberal. Lo liberal dari mana? Yang nulis orang ngaji hadis kok. Kajiannya itu kan kajian berdasarkan ilmu hadis juga dan ilmu akidah. Jadi bagi dia yang nggak sama dia disebut liberal. Yang paling lucu sahabat saya, Ustadz Salman Al-Farisi yang punya pesantren. Antum pernah ke sana, ya? Ya, ada saya lihat videonya di sana tuh, yang buat pesantren madrasah hadis Al-Fajr, ya, Ruhama Al-Fajr, pesantren agraria dahsyat itu, pesantren planner. Ustadz Salman, saya tanya kemarin, Ustaz, antum dituduh Syiah ya? Karena ngisi di Rasul. Oh, bukan itu sebabnya. Saya, kata beliau, dulu diminta oleh satu komunitas mengisi kajian mengenai sahabat Nabi. Karena yang ada itu anak-anak muda. Yang paling cocok sama anak muda siapa? Cucunya Nabi siapa? Hasan dan Husain. Orang-orang Wahabi paling benci sama orang yang membahas Hasan dan Husain. Dianggap Syiah. Nah, itulah mulai ceritanya. Kita tahu persis, ya, Ustadz Salman ini Ahlus Sunnah bukan 100% Pak, 1000%. Beliau khatam Kutubus Sittah, kitab hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, itu lebih sering daripada saya waktu dia di Mekah. Mana Salafi sekarang yang khataman Sahih Bukhari, Muslim berulang kali? Nggak ada. Dia yang khatam tuh, Ustadz Salman tuh. Nah, maka kita mikir-mikir dulu mau membidah-bidahkan orang. Kita baca hadis sudah sebanyak orang itu belum, ya. Baik. Wa haqqul basirati syurka wujudahu la adamaka wa la wujudak.
Kalau kita punya ilmu tentang Allah, kita merasa Allah dekat. Kalau mata batin dibuka oleh Allah, kita merasa bahwa Allah yang berbuat di alam semesta. Jika hakul basirah, disebut hakul yakin. Yang pertama ilmu yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga disebut hakul yakin, keyakinan yang sudah hak. Disebut juga hakul basirah, sudah masuk ke dalam diri kita. Apa yang terjadi? Yushhiduka wujudahu, Allah akan tampakkan bahwa dia benar-benar ada, sehingga kamu tidak merasa ada dan juga tidak merasa tiada. Ini maksudnya apa itu kalimatnya? Kita nggak merasa ada dan nggak merasa tiada. Jadi kalau yang level 2 kita merasa tiada. Merasa tiada berarti masih ada perasaan dong. Nah, perasaannya ini sendiri hilang. Perasaan-perasaannya pun hilang. Inilah yang terjadi kalau orang begini, rasa di kolbunya menguasai otaknya, lalu turun ke lidahnya, jadilah seperti Al-Hallaj. Apa kata Al-Hallaj? Ma fi jubbati ilallah, dalam jubahku hanya ada Allah. Dia lagi sakar, lagi mabuk. Mabuk bukan karena wine, mabuk karena cahaya-cahaya ma'rifat meliputi dirinya. Orang lagi kasmaran jatuh cinta nggak? Lagi kasmaran jatuh cinta, ketika jatuh cinta kepada pasangannya, setiap kali melihat perempuan atau laki-laki lawan jenis, itu dia merasa ada wajah pasangannya di situ. Ya. Saya waktu dulu pernah senang sama seseorang, itu ketika bercermin nggak kelihatan muka saya, Pak. Percaya nggak? Saya ngeliat muka dia. Apakah di cermin itu muka dia? Enggak. Jadi pikiran kita ketutup oleh rindu kepadanya. Itu rindu ke makhluknya bisa begitu, Pak, apalagi kepada Khalik. Ini yang terjadi pada salah satu wali di Jawa, Syekh Siti Jenar. Jadi kalau antum sudah faham apa yang terjadi pada Syekh Siti Jenar, maka jangan kafirkan Syekh Siti Jenar. Dia sedang tenggelam dalam lautan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia nggak menyaksikan dirinya ada ataupun tiada, nggak ada dirinya. Ini juga yang terjadi pada Imam Abu Yazid. Abu Yazid ini lagi zikir subhanallah, subhanallah, berubah, Pak. Dia nggak memandang lagi yang berbicara ataupun yang dibicarakan. Di saat itu Allah meminjam lidahnya. Subhani, subhani, maha suci aku. Itu bukan Abu Yazid yang maha suci, tapi Allah meminjam lisan Abu Yazid. Namun ada ulama yang ketat, dia menghindari itu terjadi pada dirinya. Itu lebih sempurna, yaitu Al-Qutub Ar-Rabbani Sultanul Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu dia nolak kejadian-kejadian begitu. Jadi dia bisa filter dirinya. Makanya kesempurnaan kewalian beliau lebih tinggi dari semua wali-wali yang ada di dunia selain sahabat-sahabat Rasulullah, ya. Disebutlah beliau Sultanul Aulia, rajanya para wali, rajanya para wali. Dan itu dikabarkan bahkan beliau masih belum lahir, udah lahir masih remaja, dikabarkan oleh gurunya Yusuf Al-Ahmadani, ya. Itu dikabarkan, ya. Kan Allah wala syai'a ma'ah, Allah itu ada, wala syai'a ma'ah, tidak ada sesuatu pun bersamanya. Wa huwal an ala ma alaikan, dia sekarang, dia dulu sama. Dia dulu sendiri atau bersama? Dia dulu di atas aras atau nggak ada aras? Nggak ada aras. Maka dia dulu dan sekarang sama. Oleh karena itu perdebatan mengenai Allah bertempat di aras, Allah di arah tinggi, arah atas, itu nggak ada manfaatnya sebenarnya. Sebenarnya loh, ya. Cuma karena orang awam sudah terjebak mengatakan Allah di atas, maka muncullah pembahasan, benarkah Allah bertempat? Kalau faham nih, ini hadis, ini kan hadis Sahih Bukhari, kan Allah wala syai'a ma'ah. Ini pertanyaan disampaikan oleh Abu Musa Al-Asy'ari dan teman-temannya orang-orang Yaman. Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat Rasulullah dari Yaman, yang Nabi mengatakan al-iman Yaman, Yamaniyah, al-hikmah Yamaniyah. Iman itu dari Yaman, hikmah dari Yaman. Maka Islam Indonesia berutang kepada orang Yaman, karena yang banyak mengislamkan kita adalah Hadarin, orang-orang Hadramaut dari Yaman, ya.
Ya, jazahumullah khairan katsira. Semoga Allah membalasi mereka dengan kebaikan.